Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kesempatan-Mu hari ini kami bisa bangun menikmati hari ini Yesus. Terima kasih luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan melakukan renungan Yesus. Buka jiwa hati roh kami Tuhan, sehingga setiap perkataan yang kami dengar hari ini masuk dalam jiwa hati roh kami untuk bertumbuh berakar berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami Yesus. Terima kasih Yesus, Kau berada, bernyata, perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu kepada kami bernyata. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini, beracaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Judul lagunya Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Kita hari ini akan baca di Matius kita akan baca di Matius 10 ayat 16 sampai 33. Ini kita akan baca ini ya. Kemarin kita bahas satu ayat di 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi hari ini kita akan baca satu perikop penuh ya, dimana selain Matius juga ditulis oleh Markus sama Lukas juga. Kalau di Markus ditulis di Markus 13. Markus 13 ayat 9 sampai 13. Dan kemudian dicatat di Lukas juga.
Lukas 12 ayat 2 sampai 9, juga di Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Ini kita akan baca ya. Judul perikopnya penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Kita akan baca. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena kamu bukan yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Kita percaya, kita imani setiap apa yang dalam hati kita itu adalah Roh Bapa. Kita imani itu ya. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tuhan akan mengaruniakan kata-kata karena Tuhan memberikan Roh Bapa di dalam kita. Ini Tuhan yang bilang. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ini Tuhan yang bilang. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah ke dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Jadi saat kita mendengar perkataan Tuhan katakan, beritakanlah itu di atas atap rumah, seperti pelita ya, di atas gantang gitu, biar semua orang tahu. Dan apa yang Tuhan katakan dalam gelap, saat kita dalam kamar, katakanlah itu dalam terang, di tengah orang. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Jangan takut untuk dibunuh atau apapun. Karena yang terpenting saat kita nantinya bersama Tuhan Yesus, Tuhan katakan itu. Karena tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa, yang membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saat kita takut untuk membela sesuatu yang benar di depan orang-orang karena takut dibunuh, takut dianiaya, atau takut apapun, tapi meninggalkan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan, tapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lebih takutlah kepada Tuhan. Apabila kita menyangkal Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan karena takut dipandang orang, takut ditinggalkan orang, karena Tuhan sendiri yang mengatakan mereka akan berurusan dengan Tuhan yang berkuasa membinasakan baik tubuh maupun jiwa di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kita itu terhitung di mata Tuhan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, setiap orang mengakui Tuhan di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku di surga. Tuhan yang akan mengakui kita di depan Allah Bapa di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku, Tuhan mengatakan sendiri, di depan manusia, Tuhan akan menyangkal mereka di depan Bapa di surga. Kita harus imani itu. Siapapun yang menyangkal kita di depan manusia, akan disangkal Tuhan di depan Allah. Dan siapapun yang mengakui kita di depan manusia, akan diakui di depan Bapa. Itu harus kita imani. Jadi jangan takut akan apapun juga. Yang terpenting itu saat kesudahannya nanti kita bertemu dengan Tuhan, itu yang terpenting. Jadi jangan pernah main-main sama Tuhan mengenai apapun ya, menyangkal Roh Kudus atau menyangkal apapun kayak gitu. Karena Tuhan sendiri yang berkata ini ya. Jangan takut terhadap manusia. Tuhan sendiri mengatakan, jangan sampai kamu menyayangkan nyawamu. Jangan menyangkal Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Tuhan yang sendiri yang bilang. Kita akan baca ya bagaimana Markus menulis. Kita baca di Markus 13. Ini benar-benar penguatan bagi kita ya. Bagaimana bersikap untuk Tuhan. Ini kita baca di Markus 13 ayat 9 sampai 13. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Tuhan. Kita akan diperlakukan seperti itu. Kita akan dihadapkan di depan penguasa, di depan raja-raja oleh karena Tuhan. Sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir. Jangan pernah kita khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu. Makanya kita perlu menjaga hati. Karena Tuhan memberikan kata-kata itu, yaitu Roh Bapa itu di dalam kita. Kita akan berkata-kata menurut apa yang dikatakan Tuhan. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berkata-kata bagi kita. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Itu yang terjadi. Demikian juga ayah terhadap anaknya. Dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Maka bertahanlah kita. Maka kita akan selamat. Amin. Kita akan baca di Lukas ya. Bagaimana Lukas menulisnya. Kita akan baca di Lukas. Ini kalau di Lukas ditulis di Lukas 12 ayat 2 sampai 9. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkannya ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia.
Lukas menulis seperti itu. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia yaitu Tuhan Yesus akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kalau Lukas menulis seperti ini ya. Tetapi barang siapa, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini Lukas yang menulis. Siapapun yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Jangan kita khawatir. Ini Lukas menulis seperti itu. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi jangan khawatir. Kalau kita tahu Roh Kudus ada dalam kita, kita serahkan semuanya ke Tuhan. Tuhan yang akan berkata-kata, memberikan perkataan itu dalam hati kita melalui Roh Kudus untuk kita katakan. Ini Tuhan yang bilang. Kemudian ditulis di ini ya, Lukas 21. Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Tuhan akan menaruh kata-kata dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa ditentang oleh lawan-lawan dari Tuhan atau lawan-lawan dari diri kita. Itu Tuhan sendiri yang bilang melalui Lukas, yang pastinya sudah pernah didengar oleh para murid Tuhan ya, seperti Petrus, seperti Paulus ya, sehingga Lukas bisa menyatat. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu. Jadi jangan kaget kalau orang tua kita sendiri, saudara-saudara sendiri, kita akan menyerahkan kita. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kamu di keluarga dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan juga sahabat-sahabatmu. Tidak cuma keluarga, sahabat-sahabat kita juga akan menyerahkan kita. Itu tuh sudah ditulis oleh Lukas, yang pastinya pernah didengar oleh mereka melalui Tuhan Yesus. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, tetapi kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin ya. Ini jadi memberikan kita penguatan. Apa yang akan dialami oleh orang-orang yang membela Tuhan Yesus atau mengikut Tuhan Yesus, yang benar-benar dunia bisa tahu, oh itu mengikut Tuhan Yesus, pasti ada aja yang dunia lakukan. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus yang ditulis oleh para rasulnya ini, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu akan menyerahkan kamu. Itu sudah Tuhan tulis itu. Itu sudah Tuhan tulis. Orang akan menyangkal kita, tapi Tuhan berkata, siapapun yang menyangkal kita, Tuhan sendiri akan menyangkal mereka di depan Bapa, di depan malaikat-malaikat Allah. Siapapun yang mengakui kita
akan diakui Tuhan di depan Bapa, di depan Allah, atau di depan malaikat-malaikat Allah. Itu Tuhan sendiri yang berkata-kata dan ditulis oleh para rasulnya. Jadi jangan pernah khawatir apapun yang dilakukan dunia. Itu yang terpenting saat kita bertemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh, membunuh jiwa di dalam neraka. Itu yang perlu ditakuti. Karena neraka apa? Tidak berkesudahan. Saat kita tidak bisa bertahan dan menyerah, tunduk dalam dunia ini, itu yang lebih menakutkan. Karena kita akan tahu, akan selamanya kita akan mengalami namanya penderitaan yang tidak berkesudahan. Dan Tuhan sudah mengingatkan itu. Yang kita perlu takut itu Tuhan. Apapun itu tidak perlu kita takuti. Apa sih yang bisa dilakukan oleh manusia? Paling banter kan membunuh orang. Tapi tidak bisa membunuh jiwa dan roh manusia. Yang dimana Tuhan akan, apabila manusia itu benar-benar dikenan Tuhan, akan menjadi berkat, akan dibawa Tuhan ke surga. Tapi siapa yang bertahan, mempertahankan nyawanya agar didukung oleh penguasa-penguasa di dunia, Tuhan berkata itu lebih berbahaya. Karena Tuhan itu yang berkuasa membunuh jiwa, membunuh tubuh di dalam neraka. Apalagi zaman sekarang yang sudah ada HAM, sudah apa belum, tapi di dalam negara yang sekarang sudah banyak HAM. Yang paling yang kehilangan apa sih? Kenikmatan kan, nikmat hidup nyaman, nikmat usahanya lancar, sehingga berpolitik kotor. Yang mereka dapatkan kan cuma kenyamanan sementara. Tapi Tuhan berkata, takut sebenarnya haruslah itu takut sama Dia, sama Tuhan yang punya kuasa untuk membunuh tubuh dan jiwa dalam neraka. Itu yang lebih ditakutkan. Sebenarnya orang Kristen itu tantangannya cuma apa sih zaman sekarang? Kalau tidak, kita tidak bicara perang ya. Kalau di dalam perang kita benar-benar nyawa kita ini ya. Tapi zaman sekarang kan yang orang ditakutkan apa? Kalau tidak korupsi hidupnya tidak nyaman. Kalau tidak korupsi, kalau tidak ikut berpolitik kotor, tidak lancar. Padahal Tuhan berkata, ya itu yang lebih menakutkan. Karena apa? Tuhan itu berkuasa membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka, di mana akan selamanya. Tuhan mengingatkan, kalau mereka mempertahankan nyawanya di dalam dunia dengan menyangkal Tuhan ini berarti apa? Melakukan hal yang kebalikan dari firman Tuhan kan, yang zaman sekarang orang lakukan kan. Korupsi lah, melakukan tindakan-tindakan yang bahkan zaman sekarang yang saat ini kita alami. Nubuatan Tuhan dijual untuk dapatkan uang. Itu dialami. Tuhan sendiri mengatakan, orang tuamu, saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu akan menyerahkanmu. Jadi jangan kaget. Itu sudah ditulis Tuhan. Orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita akan menyerahkan kita. Demi apa? Demi uang, demi usaha. Tuhan Yesus sudah mengingatkan dari dulu. Jadi jangan kaget. Itu Tuhan sudah ingatkan dari dahulu kala. Karena mereka apa? Lebih menyayangkan tubuh mereka. Padahal Tuhan mengatakan itu lebih berbahaya lagi. Kalau berarti kan bukan tanda kutip ya. Itu memang dengan kesadaran mereka lakukan menyangkal Tuhan. Tuhan katakan itu lebih berbahaya. Karena Tuhan sudah tulis, sudah ingatkan dari dahulu kala. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Jadi kita jangan khawatir. Itu Tuhan sudah ingatkan dari dahulu kala. Tuhan yang akan menaruh kata-kata dalam diri kita. Tuhan sendiri yang mengatakan,
Kamu tuh jangan kaget kalau orang tuamu, saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu itu akan menyerahkan kamu, itu kamu jangan kaget. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, zamannya Tuhan Yesus. Tuhan berkata, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan, apa yang Tuhan katakan di dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Kita harus berkata di atas atap rumah kalau Tuhan bilang. Biar didengar semua orang. Zaman dulu kan belum ada mikrofon ya, belum ada YouTube ya, belum ada Facebook. Katakanlah itu, Tuhan yang berkata seperti itu. Apa yang dibisikkan di telingamu, apa yang Tuhan bisikan dalam telinga kita, Tuhan berbisik, cuma kita yang mendengar. Beritakanlah itu dari atap rumah, biar dilihat semua orang. Katakanlah itu, Tuhan sendiri yang mengatakan. Jadi jangan sampai takut. Apa yang bisa dilakukan manusia? Paling banter kan ngambil nyawa kan. Mereka yang akan berhadapan dengan Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Yang dapat dilakukan manusia itu apa? Membunuh tubuh, tapi jiwa kita itu tetap akan ikut Tuhan ke surga. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, Dia besar, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini Tuhan sendiri yang bilang, ditulis oleh para rasulnya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, janganlah kita takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Itu artinya apa? Kita tidak dikenal Tuhan. Pintu surga sudah tertutup bagi orang yang menyangkal Tuhan. Itu kita ingatkan, harus kita ingat kepada orang-orang. Amin ya. Tuhan sudah berkata itu melalui para berkata-kata 2000 tahun yang lalu yang ditulis oleh para rasulnya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Amin ya. Amin. Ini benar-benar menguatkan kita ya. Ini Tuhan sendiri berkata, jangan takut apapun yang dilakukan manusia, asalkan kita tidak kehilangan jiwa kita. Lebih takutlah. Seharusnya kita berkata kepada mereka, kalian tuh harus lebih takut, karena Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Tuhan kita tuh sudah sampai tidak bisa disangkal, sudah berkata banyak di depan banyak orang. Tuhan kita itu penyayang, penyabar, datang ke dunia itu apa? Untuk memberikan kelegaan dan ketenangan. Dan Tuhan sudah mengutus murid-muridnya di depan banyak orang, di depan untuk dan Tuhan berkata, siapapun yang menyangkal Tuhan akan disangkal saat di surga. Siapapun yang mengakui Tuhan akan diakui di surga. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Jadi jangan khawatir akan apapun juga, apalagi orang-orang yang diutus sama Tuhan. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang di dunia? Paling bikin sengsara kan, bikin susah kan. Kalaupun sampai ada kesempatan membunuh, jiwa kita akan ke surga. Dan seharusnya kita saat mereka melakukan itu, kita bisa berkata, takutlah kalian kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang berkuasa membunuh jiwa dan tubuh dalam neraka. Karena Tuhan kita tuh sudah datang ke dunia tuh bertujuan memberikan kelegaan, memberikan ketenangan.
itu sudah Tuhan ini katakan sendiri. Ajakan juru selamat apa? Tuhan Yesus. Ucapan syukur dan bahagia dari Tuhan. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita untuk siapapun nanti anak-anak kita nanti yang dipilih Tuhan atau apapun, kalau disangkal orang, jangan khawatir, Tuhan yang akan menyangkal mereka di depan di dalam surga. Siapapun yang menyangkal kita akan disangkal Tuhan. Siapapun yang mengaku kita akan diakui Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang katakan. Jadi jangan khawatir akan apapun juga. Yang penting kita apa? Sudah mengingatkan. Mari bertobat. Jangan bikin susah Tuhan. Jangan bikin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kayak gitu kan. Apa sih yang dicari manusia kalau bukan menjadi berkat bagi kepanjangan tangan bagi Tuhan. Karena itu yang akan diingat orang kan. Yang akan diingat anak cucu kita. Yang akan menyukakan hati Tuhan. Ya karena hidup itu cuma sekali, kesempatan beberapa detik, beberapa menit di mata Tuhan ini. Mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan, menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa membantu orang-orang ya yang belum mengenal Tuhan ataupun yang sudah mengenal Tuhan, yang membutuhkan penguatan atau apapun juga, yang membutuhkan solusi jalan keluar, apapun yang baik di mata Tuhan, mari kita lakukan. Hidup cuma berapa detik, berapa menit di mata Tuhan, dan itu kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Amin ya, amin. Ini untuk menguatkan siapapun yang dipilih Tuhan atau siapapun yang mau dipakai Tuhan tapi menghadapi banyak tantangan, dibilang apapun ya, atau mendapat perlakuan apapun yang kurang baik dari dunia, jangan khawatir. Tuhan sudah berkata-kata 2000 tahun yang lalu, sudah diingatkan. Amin ya. Ini benar-benar memberikan penguatan bagi kita. Penganiayaan itu memang sudah dari zaman dahulu dan sampai sekarang tetap terjadi kan. Karena ya itu ternyata manusia itu walaupun membaca Alkitab berkali-kali masih banyak hal yang saat mereka menghadapi sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara lain, mereka tetap melakukan kesalahan yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Tetap karena mereka secara nggak sadar tuh ya menjadi orang Farisi dan ahli Taurat zaman sekarang ya. Itu udah terbukti. Tapi kan selama masih hidup kan seharusnya ada kesempatan ya untuk bertobat. Ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Amin ya. Kiranya renungan hari ini bisa menjadi berkat bagi siapapun yang dipakai Tuhan. Jadi jangan khawatir kalau menghadapi apapun. Karena Tuhan sendiri yang sudah bela dari awal. Dari 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan pembelaannya. Jadi jangan khawatir, jangan kaget, apapun bisa terjadi karena Tuhan sudah menulis. Orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita akan menjual kita, akan menyerahkan kita. Itu sudah dikatakan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya orang-orang yang memang kita sayang itu bisa berbalik ya, bertobat ya. Ya tergantung hatinya sih. Hatinya sombong rohani atau enggak ya gitu ya. Ya kita kan hanya bisa berdoa ya. Tuhan lembutkan ya, lembutkan hatinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan. Tuhan kalau mau langsung bisa bicara. Itu sudah terbukti. Bahkan untuk seorang saya saja Tuhan sampai berbicara kepada 3 orang pendeta, di mana 3-tiganya itu dari beda negara. Ini benar-benar luar biasa bagi saya. Dan kiranya masih banyak lagi ya orang-orang yang mendapat kesempatan untuk dipakai Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada mereka. Sehingga banyak orang yang dikuatkan, sebanyak orang yang benar-benar
rindu untuk menjadi berkat. Karena apa? Tuhan sudah berbicara kepada mereka, sehingga mereka benar-benar tidak bisa menyangkal Tuhan. Kalau Tuhan itu benar-benar nyata, benar-benar ada, sehingga tidak menyanyiakan kesempatan di depan mereka yang cuma beberapa detik, beberapa menit yang diberikan Tuhan selama di dunia ini. Agar apa? Agar bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk orang-orang yang memang Tuhan ingin berkati melalui kita. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan pembacaan perikop-perikop ini, benar-benar menguatkan kita ya. Jadi jangan sampai kaget, karena itu sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ini ya, kita akan nyanyikan lagu Tuhan, Kaulah Pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Terima kasih Yesus untuk penguatanmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataanmu yang ditulis oleh para rasulmu, oleh para muridmu. Terima kasih Yesus, terima kasih perkataanmu ini benar-benar menguatkan kami, orang-orang yang kau pilih pada zaman sekarang dan orang-orang yang kau pilih di masa mendatang. Benar-benar menguatkan kami bahwa bahkan apa yang dialami 2000 tahun lalu oleh orang-orang yang kau pilih ataupun yang terjadi padamu, ternyata masih beberapa hal masih kami alami juga. Ini benar-benar menguatkan kami Tuhan. Yang kami minta, kami mohon, kami doakan, kuatkan kami Yesus selama kami di bumi, biarlah bisa menjadi saluran berkat bagimu, bisa menjadi kepanjangan tanganmu Tuhan, dan setiap perkataanmu yang kami dengar Tuhan saat ini dapat berbuah lebat Tuhan, berangkat dan berbuah lebat untuk menjadi berkat surgawi, berkat duniawi bagi kami, orang-orang di sekitar kami, atau orang-orang di luar sana Tuhan, sampai ke ujung bumi seperti yang kau mau Yesus. Pakai kami Yesus, pakai kami. Biarlah perkataanmu yang kau taruh dalam hati kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan bisa menjadi berkat bagi siapapun Tuhan, menjadi perlindungan bagi kami Tuhan. Oh Yesus, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk perkenananmu, pernyataanmu kepada kami. Terima kasih kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.